Assalamualaikum sahabat AW Kertapati Channel, kita kembali lagi di AWK Channel. Semalam saya mendapat banyak sekali komentar-komentar miring karena saya sudah memotong video berdurasi 2 jam yang saya potong menjadi cuma 10 menit dan saya kasih judul yang semua para klien Balawi, para muhibin ini pasti tidak senang dengan postingan saya itu. Dan sekali lagi saya terus dianggap sebagai memframing dan menyudutkan Gus Romel Abbas. Sebetulnya tidak ada maksud seperti itu. Ini hanya pemantik bagaimana ini bisa lagi kita lebih kritis lagi, lebih proporsional, lebih objektif dalam mengikuti diskursus selama ini yang polemik ini tidak pernah akan selesai. Tapi sebetulnya diskusi semalam itu sudah selesai. Kalau menurut saya dan beberapa pihak sudah selesai, karena antara Kiai Haji Maduddin dan Gus Romel Abbas sudah melakukan konsolidasi dengan baik dan saling mencocokkan data-data yang itu mengerucutnya kepada persoalan yang primer. Tapi sekali lagi dimanai oleh para muhibin pro Balawi bahwa ini sekali lagi sebuah kebohongan, sebuah dusta, sebuah propaganda. Ya inilah ketika fanatisme itu sudah berlalu berganti menjadi delusi. Jadi para klien Balawi ini memang benar-benar, atau khususnya para muhibin ini sudah akut ya, bukan lagi fanatisme, tapi lebih sudah ke delusi. Artinya melihat fakta secara ilmiah, ya, konsolidasi dua orang yang terus bagaimana mendedikasikan dirinya untuk menemukan satu jawaban yang terkonfirmasi, terverifikasi. Tapi karena muhibin klien Balawi ini sudah masuk kepada wilayah delusi, jadi otaknya sudah tidak bisa bekerja lagi, dan fanatisme yang berkembang dan bersemayam sekian puluh tahun sudah diblok dengan delusi bahwa Habib itu adalah orang suci, bahwa Habib itu adalah keturunan Rasulullah, dan bahwa Habib itu bisa menjamin masuk surga, dan bahwa Habib itu bisa memberikan karomah, merubah orang miskin jadi orang kaya, merubah orang menderita jadi bahagia, merubah orang sakit parah menjadi sembuh. Jadi delusi itu memang sudah mengakar, bukan lagi sebatas hanya kulit ari, tapi sudah merasuk ke dalam aliran darah para muhibin klien Balawi. Ini saya ceritakan karena ini fakta. Kenapa? Sebetulnya semalam itu diskusi antara Kiai Haji Maduddin dan Romel Abbas itu sebetulnya bukan lagi perdebatan. Bukan. Itu sudah konsolidasi yang masing-masing mencocokkan by data. Datanya yang menjadi sumber penelitian Kiai Haji Maduddin itu dicari, yang nggak ada dicari oleh Romel Abbas sampai ke Madinah. Apakah benar tesis Kiai Haji Maduddin menggunakan data-data itu? Apakah ini terverifikasi ataukah hanya rekayasa oleh Kiai Haji Maduddin? Makanya terlepas daripada Romel Abbas ini disponsori pihak manapun, itu menjadi masalah yang lain. Tapi saya cukup apresiasi dedikasi Romel Abbas luar biasa. Bagaimana akhirnya orang-orang yang sekarang ini antara pro dan kontra ini akan terjadi satu titik konsolidasi bahwa masing-masing harus menyadari ketika memang data yang sebagai narasumber penelitian Kiai Haji Maduddin dicocokkan dengan apa yang sudah dicari oleh Romel Abbas sampai ke Madinah ini menjadi konsolidasi dan menjadi fakta yang terverifikasi dan terkonfirmasi bahwa tokoh yang disebut-sebut sebagai tokoh sentral klien Balawi bernama Ahmad bin Isa itu tidak pernah bermigrasi ke Yaman. Yang kedua, bahwa tokoh sentral dari klien Balawi
yang tersambung silsilahnya kepada dzurriyyat Rasulullah melalui Ahmad bin Isa ini tidak pernah mendapatkan gelar Al-Muhajir. Jadi sebetulnya udah clear. Adapun dalam proses diskusi semalam, saya lebih senang menyebut diskusi ya, bukan debat ya, karena ini bukan dukung-mendukung mengenai seperti yang kemarin kita laksanakan bersama-sama pencoblosan Pilpres. Ini bukan dukung-mendukung kayak kita mendukung salah satu paslon capres dan cawapres, bukan. Ini kajian ilmiah. Terlepas dari dukung-mendukung itu persoalan lain, tapi cobalah kita bersama-sama. Kedua tokoh tersebut, Kiai Haji Maduddin dan Rumel Abbas semalam, yang dipandu oleh Mas Wahyu dan disaksikan oleh tokoh juga akademis, Bapak saya lupa namanya ya, mohon maaf. Ini sudah clear bahwa itu bukan lagi debat, bahwa itu bukan lagi mengenai diskursus yang sifatnya belum ketemu titiknya, tapi itu sudah konsolidasi yang menyatakan benar-benar kedua belah pihak mengakui, terutama Rumel Abbas, bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah bermigrasi ke Yaman dan Ahmad bin Isa tidak pernah mempunyai gelar Al-Muhajir. Nah, pertanyaannya sekarang Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang digadang-gadang sebagai Y kromosom, kalau kita konteksnya kepada genealogi DNA, ini siapa yang dianut sampai hari ini, yang dibaca terus ketika mereka klan Balawi melakukan tawasul? Ini Ahmad bin Isa yang mana gitu loh. Jadi itu intinya. Kalaupun timbul lagi pro dan kontra, ya sekarang masing-masing kelompok tinggal membuka dirinya, kejujurannya, tapi dengan nalar, bukan dengan emosional. Tapi ya saya bilang dari awal tadi bahwa Muhyiddin klan Ba'alawi itu bukan lagi fanatisme kepada para habaib, tapi sudah delusi. Delusi artinya apa? Fakta yang nyata di lapangan melalui kajian ilmiah, data terverifikasi dan segala macam yang intinya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mereka tidak mau lagi menerima itu. Karena mereka, klan Ba'alawi sudah diblok, yang awalnya dengan blok fanatisme, akhirnya merusak otaknya dan sudah bergerak kepada ranah atau wilayah delusi yang sebentar lagi gila. Ini fakta loh. Dan Anda pasti juga lihat kan video-video yang diposting oleh konten kreator yang lain, yang selama ini juga ikut dalam mengamati perkembangan diskursus mengenai nasab klan Ba'alawi. Ada seorang Habib bernama Bagir siapa ya? Bagir Asegab kalau nggak salah. Itu kan sudah gila beneran. Sudah gila, sudah dalam tanda petik sakau, entah mengkonsumsi apa kita nggak tahu. Tapi dari omong-omongannya dan dari fisiknya aja udah memprihatinkan seperti itu kan. Sudah gila beneran. Mengatakan seperti Kiai Haji Maduddin sebentar lagi mati. Kemudian banyaklah yang disebut-sebut di situ. Gus Zazuli juga dikatakan sebentar lagi mati. Terus dikatakan yang sangat tidak, ya semua istilah-istilah hewan keluar semua dari namanya Habib Bagir Asegab itu. Itu fakta, efek dari semua ini karena dia sudah delusi. Gitu loh. Gila. Gitu loh. Nah, mari supaya kita nggak gila, makanya fanatisme yang berawal dari fanatik, kemudian masuk ke delusi, itu segera dihilangkan dalam diri kita. Karena itu efeknya sangat negatif sekali. Kenapa? Nalar kita jadi rusak. Kita tidak bisa berpikir secara proporsional. Tapi yang muncul dalam diri kita setiap kali menanggapi sesuatu yang muncul adalah emosional. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di hari yang baik ini, di bulan yang baik ini, kita masuk pada bulan puasa. Saya juga mohon maaf atas banyak kata-kata yang keliru,
kata-kata yang menyakitkan beberapa pihak, baik itu teman-teman yang selama ini mengikuti diskursus mengenai klan Balawi, juga para muhibin klan Balawi. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kata dan salah. Di bulan suci ini semoga semua kembali kepada fitrahnya dan clear sudah semuanya pembahasan mengenai teka-teki nasab klan Balawi yang sebenarnya memang tidak terkonfirmasi secara ilmiah melalui kajian kitab dan manuskrip dari tokoh sentral yang bernama Ahmad bin Isa al-Muhajir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.